Coba kita lihat Jabir bin Hayyan, the father of chemistry. Dia anak muda, mungkin juga nakal waktu dia jadi mahasiswa PMI. Nah. Tapi setelah menjadi ISNU, berubah dia. Jadi jangan meratapi orang-orang yang nakal di masa awal. Ya, mantan orang nakal itu banyak yang sukses. Ya, demonstran itu kan sekarang jadi menteri nih. Jadi siapa yang tahu Ibnu Arabi? Ibnu Arabi seorang liberal di masa mudanya itu. Bukan main, apapun yang mau dipertanyakan. Tapi para usia kebelakangnya dia menjadi apa istilahnya itu Syekhul Wali atau Imamul Aulia, imamnya para wali. Imam Al-Ghazali pada masa mudanya dia filosof, dia pemikir. Tapi paruh kedua kehidupannya ya mirip-mirip Ulil kan. Nah, Ulil di masa awal banyak diratapi, kok kenapa ini anak mudanya begini. Tapi paruh ke sini kehidupannya tiada hari tanpa menenteng Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi anak nakal itu tanda kutip ya, itu biasanya menjadi seorang hebat di masa tuanya itu. After 30 there is no revolution, itu menurut para psikolog. Ya. Jadi kalau orang sudah di atas 30 tahun, itu sudah enggak ada revolusi. Jadi mumpung berumur di bawah 30 tahun, lakukan trial and error. Itu gampang dimaafkan masyarakat. Tapi jangan melakukan trial and error after 30. Masyarakat tidak akan memaafkan kalau orang sudah berumur 30 tahun ke atas. Jadi ISNU tidak waktunya lagi untuk nakal-nakalan sekarang. Sudah waktunya untuk menjadi wali kira-kira. Ya. Jadi kita lihat pra-Mongol itu, situasi keilmuan itu sangat universal, integrasi keilmuan. Kita lihat misalnya, Ibnu Rushd, di pagi hari dia dokter spesialis, Ibnu Rushd itu. Dia menulis 20 jilid. Kemudian juga di siang hari dia menulis syarah, apa itu syarah? Annotation ya. Annotation itu syarah Plato dan Aristoteles. Itu kan aliran idealis itu ya kan. Rivalnya adalah Aristoteles. Jadi Plato, Aristoteles itu. Dia tulis dua-duanya syarahnya itu. Dan dia juga menulis satu buku yang sangat luar biasa. Ya, dia mengkritik gurunya tidak langsung. Karena Ibnu Rushd itu Imam Al-Ghazali wafat tahun 1111 ya. Kemudian 15 tahun setelah wafatnya Al-Ghazali, di situ hidup Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu membaca bukunya Tahaffutul Falasifah, kerancuan para filosof. Ya, dikritik oleh Ibnu Rushd. Tahafut, kerancuan para pengkritik filsafat. Saya waktu dulu membaca buku paling advance-nya, ya, saya kira buku paling berat difahami Imam Al-Ghazali itu adalah Tahaffutul Falasifah. Masya Allah, ada orang sehebat Al-Ghazali mempreteli kelemahan para filosof. Tapi begitu membaca bukunya Ibnu Rushd, tahafut, dahsyatnya seorang Ibnu Rushd. Jadi kita ini melakukan sintesa antara Ibnu Rushd dengan Imam Al-Ghazali. Sama-sama pintarnya, jadi kita yang jadi kenyang. Makan dua-duanya kan. Nah jadi kalau orang nggak bisa membaca Imam Al-Ghazali, tidak baca juga Ibnu Rushd itu, ya nggak bisa melakukan apapun. Jadi teman-teman kita harus, ISNU harus memahami aliran Plato dan aliran Aristoteles, aliran Ibnu Rushd dan aliran Imam Al-Ghazali. Nah saya prihatin sekarang ini di pondok pesantren, mantik nggak diajarkan. Padahal bagaimana orang bisa berpikir kritis kalau nggak belajar mantik? Coba kita lihat pemikir-pemikir Iran tuh Syiah. Tidak ada seorang ayatullah, tidak ada seorang ulama besar di Iran yang tanpa menghafal mati siapa itu Plato, Aristoteles, Socrates, Thales, Anaximenes, dan seterusnya. Nah ulama kita di Indonesia haram belajar Plato. Gimana tuh?
Plato itu kan al-muallimul awal, Ibnu Rushd Al-Farabi nanti itu menjadi al-muallimut tsani. Nah, rivalnya Plato itu adalah Aristoteles, nanti turunannya juga itu ketemu lagi Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kan rivalnya Al-Farabi. Jadi aliran berpikir itu seperti itu. Nah, di dalam pra Baghdad itu situasi intelektualnya seperti itu. Tidak ada pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Tapi pasca Mongol terjadilah pemisahan antara ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Dan dikuasai pada waktu pasca Mongol itu oleh ilmu-ilmu fikih. Ya. Dan itu sudah menyebar. Menyebar ada yang di Mesir, di negara-negara stabil, di situ berkembang ilmu. Nah, jadi pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama itu pasca Mongol tuh. Dan kelemahan lain pasca Mongol ini karena sudah ilmuwan kita itu dibunuh, kemudian perpustakaan itu dibakar dan seterusnya. Akibatnya apa yang dilakukan ilmuwan pasca Mongol itu hanya menulis syarah. Syarah syarah, memberikan anotasi terhadap karya-karya yang terdahulu sebelum Mongol. Ya. Jadi memberikan komentar saja, bukan menciptakan sesuatu yang baru, komentator atau membuat tafsir terhadap karangan-karangan pra-Mongol itu. Jadi pra-Mongol itu asalnya seperti Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan itu luar biasa itu. Bapaknya ilmu kimia tapi enggak punya laboratorium. Laboratoriumnya adalah sajadah tengah malam. Itu ilmu laduni. Ilmu laduni itu kita kenal pada masa pra-Mongol. Jadi pra-Mongol itu sangat di situ Mu'tazilah lahir, tapi Mu'tazilah namanya tapi juga sangat kontemplatif. Seperti Ibnu Rushd tadi. Ibnu Rushd itu di pagi hari dokter spesialis bedah, di siang hari pengkritik filsafat, di sore hari dia seorang qadhi, ulama fikih yang menulis buku Bidayatul Mujtahid 2 jilid. Saya tidak pernah membaca satu buku perbandingan mazhab yang sedetail, bahkan bukan membandingkan 4 mazhab Ahlussunnah, tapi juga termasuk Syiah, termasuk pembagian Syiah juga ada Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah, di situ juga diperbandingkan. Ya. Di malam hari, subhanallah, ya, dia menulis satu buku yang sangat-sangat istimewa itu. Kalau kita baca buku Faslul Maqalat fi ma bainal hikmah syariah, buku tasawuf, itu kita lupa kalau Ibnu Rushd itu adalah seorang dokter. Dia seorang ulama fikih, dia seorang filosof. Sangat sofistik. Bagaimana mungkin ada seorang bisa lahir tanpa komputer, tanpa jaringan, tanpa seperti kita sekarang ini ya. Di pagi hari dokter spesialis, di siang hari dia filosof, di sore hari dia fuqaha, di malam hari dia sufi. Kita satu pun disiplin nggak dikuasai. Ya, apakah Isnu bisa mencontoh Ibnu Rushd? Insya Allah. Dan keberanian kita berpikir lain. Kerjaannya orang-orang pra-Mongol itu memang berpikir. Saya ingat itu Ar-Razi, ya, diminta oleh Khalifah Al-Mu'tadi untuk membuat rumah sakit. Coba kamu kan dokter, coba bangun rumah sakit, minta kambing. Kambingnya itu untuk apa kambing? Disuruh bikin rumah sakit, disuruh nangkap kambing. Kambingnya itu dipotong-potong sampai 40 gantungan. Digantung pada sudut-sudut kota tuh. Ya. Hari keempat, gantungan kambing itu, gantungan daging-daging itu dikumpulkan. Diseleksi kode-kodenya. Mana yang paling cepat membusuk, jangan bangun rumah sakit di situ. Ditemukanlah satu gantungan yang warnanya masih seger, tidak ada baunya sama sekali, nggak ada ulatnya. Anda dapat gantungan di mana? Oh, di bukit itu. Di situ kita akan bangun rumah sakit. Saya mengunjungi rumah sakit itu sampai sekarang masih awet. Jangan membangun rumah sakit di tempat daging yang cepat membusuk. Bagaimana orang luka nanti di situ? Jadi di situ mungkin banyak bakteri, Pak Gufran nanti bisa menjelaskan tuh.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini pra-Baghdad. Tapi pasca Mongol ini, di sini ada kerugian. Di sinilah muncul pasca Mongol itu fanatik. Jadi kita itu taklid, jumud di situ. Nah, muncullah pembaharuan pada masa Utsmani. Di masa Utsmani itu 1453 ya, menaklukkan Istanbul ya, disitulah membangun suatu kerajaan baru luar biasa. Di sinilah Istanbul, tapi kekuatan politiknya dominan dan kekuatan militernya tidak menonjol sebagai keilmuannya seperti yang di Baghdad. Yang menonjol di Baghdad di Turki itu kekuatan Yenisari itu, ini yang sering dibaca oleh Pak Prabowo, tentara pasukan khususnya Baret Merahnya Turki yang pada masa Muhammad Ataturk itu luar biasa itu ya. Nah, jadi tidak mengembangkan dengan keilmuan, tapi politik dengan tentara. Nah, sekarang untuk kita akan datang ini, kita bisa melihat coupling yang di Indonesia nanti ini, saya kira bisa melakukan sintesa. Apa yang dikembangkan pada masa Nabi, Iqra bismi rabbik, apa yang dikembangkan pra-Mongolian tadi itu, integrasi keilmuan, apa yang dikembangkan pasca Baghdad itu kontemplasi, di situ lahir bukan Al-Ghazali, tapi anak cucunya Al-Ghazali ya, kontemplatifnya di situ itu. Nah, kemudian juga mungkin juga bisa mengambil manfaat daripada Turki Utsmani. Turki Utsmani itu kekuatan politiknya dan kekuatan tentaranya sangat hebat. Nah, jika Indonesia akan menciptakan suatu peradaban baru, dunia muslim akan datang, maka mungkin salah satu tawarannya adalah mari kita menggali kekhususan Indonesia ini sebagai maritime culture. Kita itu sangat beruntung Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat sekalian ya. Allah menganugerahkan Indonesia itu the best daripada maritime culture. The largest maritime culture in the world ini adalah Indonesia. Karena maritime culture dan continental culture itu beda. Psikologinya pun juga berbeda. Itu buku itu sangat bagus ya, ditulis oleh seorang Amerika. Geointelektual. Jadi ternyata orang yang lahir di kawasan Patih itu lebih egalitarian dan lebih santun, lebih understandable. Tapi kalau orang yang lahir daerah pedalaman, daerah kontinental, itu biasanya keras kepala dan di situ muncul anarkis dan sebagainya. Makanya itu semua nabi lahir di daerah kontinental. Tidak ada nabi yang lahir di daerah maritim. Jadi Indonesia tidak perlu nabi, cukup ustadz. Ustadz saja sudah jamaah haji yang paling santun di dunia ini adalah Indonesia. Jadi dalam mendampingi Pak Presiden kemarin, dipuji-puji terus Pak MBS memuji Indonesia itu sebagai jamaah haji atau masyarakat yang paling santun, paling gampang diatur. Saya keliling teman-teman dari kapasitas saya sebagai ketua kelompok ahli BNPT, penanggulangan anti teroris, dari penjara ke penjara di Saudi Arabia. Tidak ada satupun orang Indonesia saya temukan di penjara. Yang lain adalah Nigeria, kemudian Mesir, Pakistan. Saya tanya pada sipirnya, kenapa nggak ada orang Indonesia? Ini ajaibun jiddan katanya. Warga negara yang paling besar, warga negara asing paling besar di negeri kami, Saudi Arabia, adalah Indonesia. Tapi tidak ada satupun orang Indonesia saya temukan di penjara. Berarti Indonesia itu luar biasa. Qatar, Dubai, minta imam itu ke Indonesia. Kenapa bukan minta dari Mesir, dari Timur Tengah? 260 permintaan imam ke Indonesia. Kenapa bukan di sana? UK membuat satu kerjasama, piagam kerjasama antara presiden dengan perdana menterinya itu, yang disebut dengan Indonesia UK Islamic Advisory Group itu ya. Jadi training imam-imam itu bukan Timur Tengah,
tapi imam-imam Indonesia yang diminta. Amerika minta 30 imam dari Indonesia, Jepang 30 orang. Kenapa bukan minta dari Timur Tengah? Karena memang bacaannya mungkin bagus di sana, tapi culture mereka itu tidak kompatibel dengan our culture katanya itu. Indonesia itu lebih kompatibel dengan semua budaya di dunia ini. Kenapa? Karena Indonesia itu terbentuk dari sebuah maritim culture. Nah, jadi kalau fikih itu dibentuk dalam continental culture, nah kita pun juga berhak untuk menciptakan suatu fikih dalam perspektif maritim culture. Every country has right to interpret of the Quran. Setiap culture punya kekuatan untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau fikih adalah interpretasi kultural terhadap Quran yang perspektifnya kontinental, maka Indonesia pun juga harus punya fikih, punya tafsir yang kontinental culture model approach-nya. Jadi fikih kita tidak mesti harus sama dengan fikih Timur Tengah, jadi harus punya fikih Indonesia yang bermazhab maritim. Di sana kan mazhabnya adalah kontinental. Nah, di sini tantangannya Isnu, mampu nggak kita melahirkan sebuah fikih maritim? Jujur saya katakan, fikih yang kita pelajari di sini copy paste dari Mesir. Tidak kompatibel fikih yang disusun di atas daratan kontinental. Ya, ketika Nabi lahir 12 kasta social structure pada waktu itu. Kasta yang paling rendah itu adalah perempuan, budak, ajami, kayak TKW itu juga. TKW itu kan perempuan non-Arab, ajami. Dan kasta yang paling tinggi, kasta ke-12 itu adalah laki-laki, bangsawan, Quraisy, Bani Hashim. Wah, itu setengah dewa itu. Tapi di Indonesia kasta-kasta hampir nggak ada. Ya, maritim culture, semua pantai bebas diparkir perahu di situ. Semua sungai air tawar itu bebas untuk kita ambil, dan semua api bebas kita ambil. Karena dulu kan masak pakai api kan. Kalau konten di gunung, sejauh mata memandang itu tanahnya raja. Tapi kalau di maritim culture mau nunjuk laut nggak mungkin. Maka itu lebih kontinent lebih egalitarian, lebih demokratis. Jadi wajar kalau Indonesia itu lebih Islamnya itu sangat terbuka. Kenapa? Culture-nya maritim. Maka itu fikih yang diterapkan di Indonesia itu jangan menerapkan fikih kontinental, tapi harus ada fikih maritim. Nah, ini belum tercipta. Ini tantangannya Isnu ke depan. Saya kira inilah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.